Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Adam Andri, NIM 308. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Politik Asia Timur akan membahas atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengangkat tema perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dan dampak bagi kawasan. Namun sebelum lebih rinci untuk membahas dampak dari perang dagang bagi kawasan, alangkah baiknya kita membahas tentang awal mula perang dagang itu terjadi. Nah, Amerika Serikat dan Cina selalu menjadi pusat perhatian politik. Pasalnya, kedua negara ini selalu bergantian dalam memuncaki pusat ekonomi terkuat di dunia. Persaingan kedua negara ini kerap kali menimbulkan banyak kontroversi demi menanggulangi puncak perekonomian dunia. Baik Cina maupun Amerika kerap membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memutar perekonomian kedua negara tersebut. Amerika Serikat menyadari pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Cina menyadari pentingnya membangun dan menerapkan sistem hukum yang komprehensif dalam perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual. Cina percaya peningkatan perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual adalah untuk kepentingan membangun sebuah inovasi negara, menumbuhkan perusahaan yang digerakkan oleh inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tinggi. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina dimulai pada 6 Juli 2018 ketika Amerika Serikat memberlakukan tarif 25% pada 34 miliar US dollar impor Cina. Yang pertama dari serangkaian tarif yang diberlakukan selama 2018 dan 2019. Ini terus meningkat dengan Amerika Serikat dan Cina yang memberlakukan berbagai tarif impor pada produk masing-masing hingga kesepakatan prinsip pada kesepakatan perdagangan fase 1 dicapai pada pertengahan Desember 2019. Kesepakatan perdagangan fase 1 secara resmi ditandatangani pada 15 Januari 2020 dengan ketentuannya mulai berlaku pada 15 Februari 2020. Mantan Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Donald Trump, dan Kepala Negosiator Cina, Wakil Perdana Menteri Liu He, menandatangani kesepakatan perdagangan fase 1 di Gedung Putih pada 15 Januari 2020. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Cina setuju untuk membeli tambahan barang dan jasa Amerika senilai 200 miliar US dollar. 2 tahun berikutnya, pembelian tambahan tersebut akan terdiri dari sekitar 77 miliar US dollar di bidang manufaktur, 52 miliar US dollar di bidang energi, 32 miliar US dollar di bidang pertanian, dan 38 miliar US dollar di bidang jasa. Cina juga berjanji untuk menghilangkan hambatan daftar panjang ekspor Amerika Serikat, termasuk daging sapi, babi, unggas, makanan laut, produk susu, beras, susu formula bayi, pekan ternak, dan bioteknologi. Perang dagang juga dapat berdampak negatif terhadap ekonomi kedua negara. Di Amerika Serikat, hal itu menyebabkan biaya yang lebih tinggi bagi produsen, harga yang lebih tinggi bagi konsumen, dan kesulitan keuangan bagi petani. Di Cina, perang dagang berkontribusi pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dan output industri yang telah menurun. Banyak perusahaan Amerika telah mengalihkan rantai pasokan ke tempat lain di Asia, membawa kekhawatiran bahwa perang dagang akan mengarah pada pemisahan ekonomi antara Amerika Serikat dan Cina. Perang dagang juga telah menyebabkan kerusakan ekonomi di negara lain, meskipun beberapa diuntungkan dari peningkatan manufaktur karena produksi dialihkan ke negara tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pasar saham. Pemerintah di seluruh dunia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi beberapa kerusakan yang disebabkan oleh konflik ekonomi. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
Halo, perkenalkan nama saya Nadia Triangga ini. Di sini saya akan membahas mengenai dampak dan kebijakan Cina dalam peristiwa perang dagangnya dengan Amerika Serikat. Dengan adanya perang dagang Amerika Serikat dengan Cina ini cukup dirasakan sekali dampaknya di Cina. Kegagalan yang meluas di semua sektor ekonomi disebabkan oleh kontrol regulasi yang ketat di Amerika Serikat, menyebabkan lingkungan yang kurang ramah bagi investasi Cina karena adanya pembatasan yang cukup ketat terhadap investasi asing yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Menurut data dari Rhodium Group, investasi langsung Cina di Amerika Serikat turun sehingga 88% dari 46,5 miliar US dollar pada tahun 2016 menjadi 5,4 miliar US dollar pada tahun 2018. Dan diketahui pula dari hal tersebut mempengaruhi berbagai industri lain termasuk startup Silicon Valley, pasar real estate Manhattan, pemerintah negara bagian yang mencari investasi di Cina, dan dua platform dan juga ekonomi terbesar dunia telah meningkatkan kerjasamanya selama bertahun-tahun dengan Cina, kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Cina karena adanya perang dagang Amerika Serikat dengan Cina ini. Untuk menanggulangi segala dampak yang dirasakan oleh Cina pun mengeluarkan beberapa kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi perang dagangnya ini dengan Amerika Serikat. Di antaranya, Cina membalas menaikkan tarif bea impor hingga 15% pada sekitar 75 miliar US dollar impor Amerika Serikat. Cina juga melakukan reformasi dalam mengatasi masalah subsidi negara, mengizinkan investasi asing di lebih banyak sektor pula, menghindari devaluasi kompetitif terhadap yuan. Cina juga melindungi hak kekayaan intelektual. Cina juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya dengan Amerika Serikat ini, termasuk dalam mengesahkan undang-undang investasi asing baru yang melarang transfer teknologi paksa, dan juga pihak Cina memperkuat kekuatannya dengan cara membuka kerjasama dengan dunia luar juga. Dan juga strategi lain Cina yaitu memindahkan 33 pabrik dan 22 pabrik ke Vietnam dan sisanya ke Kamboja, Malaysia, dan Thailand. Barang yang bersaing tidak harus membayar biaya masuk karena telah ada perjanjian perdagangan bebas, sehingga ada yang untuk dijual dan ada juga diekspor ke luar negeri. Hal ini menjadi pertimbangan Cina, makanya Cina mau memindahkan beberapa pabriknya ini ke Vietnam. Pemicu utama perang dagang pertama kali adalah tingginya nilai defisit perdagangan Amerika Serikat yang disumbang oleh Cina sebesar 405 miliar US dollar, membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengorbankan perang dagang dengan Cina sebagai penyumbang defisit perdagangan terbesar, dan juga disusul dengan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menaikkan bea masuk barang impor Cina, sehingga pemerintah Cina juga membalas dengan menaikkan tarif bea masuk barang impor Amerika Serikat, dan begitu terus berlangsung dan makin memanas setiap pekannya. Akan tetapi, langkah Trump ini tidak disambut baik oleh kalangan pebisnis di Amerika Serikat. Di Wall Street, indeks saham Dow Jones merosot sebanyak 1%, yang mewakili lebih dari 3 juta perusahaan Amerika Serikat, mengatakan bea masuk terhadap Cina hanya akan menyebabkan sakit yang lebih besar pada pebisnis Amerika Serikat, petani, buruh, dan konsumen, serta melemahkan ekonomi Amerika Serikat yang kuat. Kamar Dagang Amerika Serikat mendesak baik pemerintah Trump maupun Xi Jinping untuk mencabut bea masuk pada kedua negara tersebut. Kemudian, jumlah individu di Amerika Serikat yang mengajukan untuk tunjangan pengangguran sedikit meningkat setiap harinya. Menurut Departemen Tenaga sebelumnya, pengajuan tunjangan pengangguran sebesar 2.000 orang. Satu minggu kemudian meningkat 4.000 orang, kemudian menjadi 219.000 orang. Hal tersebut terjadi diperkirakan adanya pemogokan kerja di Amerika. Sedangkan pekerja yang mogok kerja tidak memenuhi syarat untuk menerima tunjangan. Selain pemogokan kerja, perang dagang yang selama 15 bulan antara Amerika dan Cina membebani kepercayaan bisnis dan mendorong manufaktur ke dalam resesi.
Hal tersebut membuat perusahaan ragu untuk memperkerjakan karyawan. Melambatnya pertumbuhan pekerjaan dapat mengekang pengeluaran konsumen yang telah menjadi mesin pertumbuhan utama perekonomian. Industri manufaktur Amerika Serikat terus menyusut dalam 4 bulan berturut-turut akibat meningkatnya kekhawatiran perang dagang. Indeks manajer pembelian berada pada level 48,1 per November 2019. Setiap indeks manajer pembelian di bawah 50 menunjukkan kontraksi. Hal ini dikarenakan ketidakpastian ekonomi global terus berlangsung dan kebingungan investor terhadap kelanjutan perundingan dagang Amerika Serikat. Tak heran sejumlah pelaku usaha mengaku akan merevisi rencana belanja modal mereka. Yang memperburuk kondisi manufaktur Amerika Serikat, belanja konstruksi juga menurun sebesar 0,8% pada bulan Oktober. Padahal perkiraannya belanja konstruksi meningkat sebesar 0,4%. Selain itu, perang dagang antara kedua ekonomi terbesar di dunia ini juga telah mengguncang pasar saham global dan memicu inversi kurva imbal hasil Treasury Amerika Serikat. Semua kekacauan ini memicu kekhawatiran akan hasil hadirnya resesi. Ekonomi juga melambat karena stimulus dari paket pemotongan pajak senilai 1,5 triliun US dollar dan ledakan pengeluaran pemerintah memudar. Para ahli ekonom memperkirakan pertumbuhan tahun ini akan mengalami defisit sebanyak 2,5% di bawah target. Laporan PDB juga menunjukkan defisit perdagangan melebar ke 982,5 miliar US dollar. Persilihan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi sampai merambah ke software atau aplikasi buatan Cina yang akan diblokir oleh Amerika Serikat. Presiden Trump mengancam akan memblokir TikTok pada 15 September kecuali perusahaan Amerika Serikat membelinya dan Presiden Trump mengklaim bahwa TikTok akan gulung tikar di Amerika Serikat pada tanggal 15 September jika perusahaan induknya di Cina, yaitu ByteDance, tidak menjualnya dan memberi banyak uang kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat. Retorika Trump berubah setelah sebelumnya dia akan melarang aplikasi TikTok pada akhir pekan. Pernyataan terbaru Presiden Trump muncul setelah rumor TikTok akan diakuisisi oleh Microsoft. Selanjutnya, dengan adanya perang dagang ini, Amerika tentunya tidak hanya diam diri saja. Tentunya mereka telah membuat kebijakan-kebijakan dan upaya-upaya untuk mengatasi perang dagang ini dengan Cina. Dalam hal ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil suatu kebijakan untuk menaikkan biaya masuk impor panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30% dan 20%. Sejak saat itu, tepatnya 22 Januari 2018, kemudian Trump juga mengenakan tarif bea cukai untuk baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium. Kebijakan ini diputuskan pada Maret 2018. Setelah itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru lagi yang melarang perusahaan telekomunikasi Cina untuk membeli komponen dari Amerika Serikat selama 7 tahun. Dengan berbagai kebijakan ini, Cina dan Amerika Serikat pun akhirnya mengadakan pertemuan untuk mengakhiri perang dagang ini di Beijing pada Mei 2018. Namun pertemuan itu tidak menghasilkan partai yang terbaik untuk Amerika Serikat dan Cina. Namun pihak Cina mengumumkan akan mengakhiri penyidikan anti-dumping terhadap impor sorghum Amerika Serikat setelah pertemuan pertama pada Mei 2018. Bahkan Cina juga menawarkan paket untuk memperbaiki defisit perdagangan Amerika Serikat. Kemudian pihak Amerika Serikat dan Cina mengumumkan bahwa keduanya setuju untuk menaikkan ekspor pertanian dan energi Amerika Serikat. Trump bahkan akan menambahkan tarif 25% terhadap impor Cina yang sebesar 50 miliar US dollar. Pada September 2018, Trump memperlakukan tarif 10% pada barang-barang Cina senilai 200 miliar US dollar. Setelah itu, Cina menyatakan bakal mengenakan tarif impor sebesar 60 miliar US dollar pada barang-barang Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Cina menargetkan akan mencapai kesepakatan mengenai sektor perdagangan dalam 90 hari sejak Desember 2018. Namun Trump menyatakan pihaknya tetap akan menaikkan tarif impor menjadi 25% atas barang-barang Cina senilai 200
miliar US dollar pada 10 Mei 2019. Perang dagang pun terus berlanjut pada pertengahan Januari 2020. Amerika Serikat dan Cina menaikkan kesepakatan damai dagang fase 1. Salah satu poin kesepakatan damai dagang itu menyebutkan Cina setuju membeli barang dari Amerika Serikat senilai 200 miliar US dollar, lalu tambahan 32 miliar US dollar untuk pembelian produk pertanian dan makanan laut. Hampir 78 miliar US dollar untuk barang-barang pabrik seperti pesawat, mesin, dan baja. Juga 52 miliar US dollar untuk produk energi. Perkenalkan, nama saya Dinanti Ardiva Prastika. Di sini saya akan menjelaskan dampak perang dagang bagi kawasan. Jadi, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina tidak hanya berpengaruh terhadap kedua negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi ekonomi secara global, termasuk bagi negara-negara di kawasan Asia Timur. Negara pertama yang akan saya bahas yaitu Korea Selatan. Di tahun 2018, kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mengalami perlambatan. Perlambatan ini terjadi karena menurunnya investasi konstruksi yang merupakan aspek penting dalam laju PDB Korea Selatan. Investasi konstruksi menyusut sebanyak 6,4% dan ini merupakan penurunan terbesar sejak krisis keuangan Asia di tahun 1997 hingga 1998. Hal ini dikarenakan pemerintah memilih untuk menekan kenaikan harga rumah sehingga pembangunan rumah pun menjadi lesu. Perang dagang ini juga mempengaruhi prospek ekspor di Korea Selatan. Perlambatan ekonomi di Korea Selatan ini juga dapat dilihat di tahun berikutnya yaitu 2019, di mana investasi konstruksi kembali anjlok di angka 5,2%, dan konsumsi swasta hanya tumbuh 0,1%. Ini merupakan jumlah yang lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya yang bisa tumbuh sebanyak 0,7%. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak yang dialami oleh negara Jepang. Di tahun 2019, nilai ekspor Jepang dilaporkan turun sebanyak 2,4%. Dampak dari perang dagang yang menyebabkan turunnya permintaan global termasuk terhadap barang-barang teknologi, kemudian berpengaruh terhadap penurunan ekspor Jepang ke Cina sebanyak 6,3% di tahun 2019. Kemudian penurunan sebanyak 41% pada peralatan untuk membuat semikonduktor juga menjadi hambatan terbesar pada ekspor secara keseluruhan. Tetapi di sisi lain, impor di Jepang pada bulan April naik sebesar 6,4%. Selain itu, permintaan terhadap mesin inti juga naik sebanyak 3,8%, padahal sebelumnya sempat diperkirakan akan turun. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan adanya perang dagang ini yang memang merugikan negara-negara eksportir seperti Jepang, justru bisnis-bisnis domestik di dalam negara tersebut bisa menjadi semakin berkembang. Selanjutnya saya akan membahas tentang negara Taiwan. Berbeda dengan Korea Selatan dan Jepang, Taiwan justru meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonominya sebesar 2,46% di tahun 2019. Hal ini terjadi setelah banyaknya pabrik yang memindahkan produksinya ke Taiwan dari Cina karena khawatir akan adanya penurunan permintaan teknologi akibat perang dagang. Perpindahan produksi ke Taiwan dari Cina ini akan membantu untuk menekan dampak dari perang dagang dan juga memberi pengaruh positif terhadap ekspor di Taiwan. Selain itu, permintaan teknologi baru yang tinggi seperti 5G dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga dapat menopang pertumbuhan ekonomi di Taiwan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Taiwan ini relatif lebih stabil dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Meskipun begitu,
Perang dagang ini juga membawa pengaruh yang cukup merugikan bagi Taiwan, di mana di sektor manufaktur Taiwan terpukul akibat adanya disrupsi dari perang dagang, sekaligus terjadi pelambatan permintaan global untuk gawai-gawai berteknologi tinggi seperti smartphone. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dampak yang dialami oleh Hong Kong. Perang dagang membawa pengaruh terhadap menurunnya nilai properti di Hong Kong. Nilai properti di sana merosot sekitar 15% di tahun 2019. Jual beli properti merupakan bisnis yang besar di Hong Kong, tetapi dengan adanya penurunan tersebut tentu akan merusak kepercayaan konsumen dan juga merusak iklim ekonomi. Akibat penurunan harga properti, kinerja pasar saham pun juga ikut mengalami penurunan dan kemudian berimbas pada keuangan negara. Dilaporkan bahwa Hong Kong mengalami defisit anggaran lebih dari 40 miliar dolar Hong Kong. Setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya, di sini saya akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, persaingan dagang antara Amerika Serikat dan Cina mulai memanas pada tahun 2018. Hal tersebut dipicu oleh pemberlakuan pajak impor oleh Amerika Serikat terhadap Cina yang pada akhirnya menimbulkan persaingan ketat untuk membuktikan kekuatan keduanya di bidang perekonomian dunia. Nah, perang dagang kedua kekuatan tersebut tentunya sangat berdampak pada perekonomian masing-masing negara. Nah, mengingat pengaruh kedua negara besar tersebut di dunia internasional, perang dagang keduanya juga turut menimbulkan dampak bagi perekonomian negara-negara lainnya, tidak terkecuali negara-negara di kawasan Asia Timur. Nah, dampak yang dirasakan oleh Cina sendiri, salah satunya adalah menurunnya jumlah investasi dari Amerika Serikat, yang mengakibatkan terganggunya sejumlah industri yang sudah dijalin sebelumnya. Nah, berbagai upaya dilakukan oleh Cina untuk menghadapi tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat tersebut. Di antaranya dengan ikut serta menaikkan pajak atau bea impor bagi produk dari Amerika Serikat. Dan Cina juga mencoba memperluas kerjasamanya dengan negara lain, serta memindahkan sebagian besar pabriknya yang tadinya ada di Amerika ke wilayah di Asia seperti di Taiwan dan Malaysia. Nah, sehubungan dengan masalah perdagangan yang terjadi di Beijing, Cina juga mengesahkan undang-undang baru mengenai investasi asing yang melanggar transfer teknologi paksa. Nah, di sisi lain, alasan dibalik keputusan Amerika Serikat untuk menaikkan pajak impor terhadap Cina sendiri dipicu oleh kesadaran Amerika Serikat atas pertumbuhan pesat Cina, khususnya pada sektor ekonomi yang dirasa akan mengancam posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin perekonomian dunia. Namun, kebijakan tersebut nyatanya tidak berdampak begitu baik bagi perekonomian Amerika Serikat. Salah satu dampak dari perang dagang tersebut adalah terjadinya stagnasi ekonomi dan penurunan peminat pasar di beberapa negara akibat dari kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, serta menurunnya investasi non-residensial. Selain itu, perang dagang tersebut juga digadang-gadang menjadi penyebab meningkatnya jumlah pengangguran di Amerika Serikat serta beberapa kerugian lainnya di Amerika Serikat. Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap teguh pada pilihannya dengan meningkatkan pajak impor serta melarang Cina untuk membeli komponen telekomunikasi dari Amerika Serikat. Persaingan keduanya terus berlanjut hingga pada awal tahun 2020, kedua negara tersebut menekan kesepakatan damai, di mana salah satu keputusannya menyebutkan Cina setuju untuk membeli beberapa barang dari Amerika Serikat. Sementara itu, dampak dari perang dagang Amerika Serikat dengan Cina juga dirasakan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur, seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Dampak yang dirasakan oleh Korea Selatan sendiri antara lain terjadinya stagnasi ekonomi akibat menurunnya investasi konstruksi dan juga kendala di bidang ekspor-impor di Korea Selatan. Sama seperti Korea Selatan, perang dagang tersebut juga mengakibatkan menurunnya nilai ekspor barang-barang teknologi Jepang ke Cina.
Namun dampak baik masih bisa dirasakan oleh Jepang, yaitu dengan meningkatnya permintaan domestik dari berbagai bisnis di Jepang. Berbeda dengan negara lainnya, perekonomian Taiwan justru terbilang cukup stabil, yang hal tersebut salah satunya dipicu oleh pemindahan sebagian besar pabrik Cina ke Taiwan sehingga nilai ekspor Taiwan mengalami peningkatan. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh Hong Kong tidak begitu baik, di mana perang dagang mengakibatkan menurunnya keuangan negara hingga defisit anggaran lebih dari 40 miliar dolar Hong Kong. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya harga properti di Hong Kong akibat terjadinya perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Persaingan dagang yang terjadi di antara dua kekuatan besar ekonomi dunia tersebut berhasil mempengaruhi tidak hanya kondisi ekonomi di antara keduanya, tetapi juga berdampak pada negara lainnya. Hal tersebut membuktikan eksistensi keduanya sebagai pemimpin ekonomi dunia yang memiliki pengaruh besar bagi berjalannya sistem perekonomian dunia. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.